Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangan saat ini, langsung aja kita lihat di chart. Dan Anda perhatikan posisi saat ini ya, saya mulai di time frame weekly karena ini adalah minggu terakhir di mana candle weekly akan menyelesaikan tugasnya ya dengan sempurna candlenya. Dan posisi saat ini kalau kita lihat pergerakan seller lebih mendominasi ya setelah terjadi koreksi minimal 50% daripada candle sebelumnya, yaitu ada bearish engulfing dan kemudian dorongan seller cukup besar ya, cukup kuat dan menyentuh area target yang sudah kita gambarkan. Dan posisi terendahnya saat ini di indeks dolar yaitu mencapai di area 109.53 dolar dan memiliki level tertingginya 112.53. Menurut saya dengan posisi saat ini terjadi sedikit ya, terjadi dorongan buyer ya yang mendekati wilayah resisten di sini, support become resisten ya. Ini saya ganti dulu. Ini ada support become resisten. Ya, seperti ini. Dan menurut saya posisi untuk DXY sendiri masih kecenderungannya kuat turun ya untuk saat ini. Terlihat jelas dari susunannya pun kalau kita perhatikan membentuk sebuah lower low baru ya. Lower low baru kemungkinan besar nanti kalau kita lihat di time frame kecil ada koreksi sedikit dan untuk melanjutkan penurunan yang lebih dalam. Karena kalau kita perhatikan dari terakhir titik terendahnya ini ya, higher low, dia tidak mampu breakout di atas high monthly sebelumnya 114.77, tapi membentuk sebuah lower high ya, lower high yaitu high weekly, dan terjadi hal yang sama di minggu sebelumnya. Dan saat ini di minggu ini pun tidak mampu bergerak di atas daripada high weekly-nya 113.94, bahkan membuat low baru. Kalau ini kan ada higher low dan ini lower low, terjadi breakout ya. Sebelumnya kan ada di 110.05 dan ini membuat low terbaru di level 109.53. Oke, kita tandain dulu ya. Ini menjadi area low terbaru di minggu ini ya, di sini kita tandain dulu 109.53. Ya, seperti ini kita tandain dulu posisinya. Ini area support minggu ini ya, 109.53. Sekarang kita turunkan di time frame daily. Nah, di time frame daily Anda bisa lihat lebih detail daripada pergerakan. Ini adalah low sebelumnya ya, membentuk sebuah higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, ini poinnya ada di sini nih. Ini tidak mampu dia bergerak lebih tinggi tapi membentuk sebuah lower low baru daripada higher low-nya ini. Maka menurut saya kecenderungannya masih kuat turun ya. Dan kita lihat candle hijau di hari kemarin ini memberikan informasi bahwasannya akan terjadi retest ya. Koreksi ya, naik untuk dia turun lebih jauh. Menurut saya seperti itu. Sekarang kita lihat lagi di time frame 4 jam untuk indeks dolar sendiri. Nah, ini yang saya maksud. Ternyata kita mendapatkan area order block ya di sini. Perhatikan, ini ada area order block sebelum penurunan. Maka ini menjadi sebuah pertanyaan, apakah pergerakan ini akan mampu bergerak lebih jauh? Tapi ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Sebentar nih, saya hapus supaya tidak terlalu banyak garis. Oke, perhatikan. Di sini ada area order block yang di breakout ya. Nih, sebelumnya kan ada di sini nih. Perhatikan. Nah, ini ada di sini ya. Ini telah terjadi breakout order block dan membentuk sebuah swing. Saat ini kalau kita perhatikan, kita perkecil seperti ini. Ini titik terakhir ya, low terakhir kan di sini. Perhatikan. Nih, dan dia naik tidak mampu bergerak lebih tinggi daripada high sebelumnya 114.77. Kemudian dia turun, dia balik naik membentuk sebuah double top
Ya, perhatikan double top dan penurunannya sudah sesuai dengan pembentukan double top tersebut. Kalau kita ukur, ya perhatikan, ini ada neckline, kita tarik ke atas, yang menjadi double topnya kita copy sampai dengan neckline. Nah, kita menemukan pas area ini menjadi titik di mana berakhirnya daripada double top. Dan posisinya akan mendorong terus naik. Wajar kalau dia koreksi ya. Setelah penurunan panjang ini wajar dia untuk koreksi. Maka teman-teman perhatikan adalah saat ini close di pada time frame 4 jam membentuk doji ya. Ada doji dan ini membutuhkan satu konfirmasi candle warna hijau atau candle warna merah. Jika mana nih nanti pergantian daripada candle 4 jam pukul 10 pagi ya, akan berubah candle, dimana candle jam 6 sampai jam 10 ini, jika mana candle ini nantinya membentuk candle warna merah, artinya akan terjadi konfirmasi bahwasanya pergerakan akan berlanjut turun. Maka akan breakout di bawah wilayah supportnya nih dan bergerak turun lebih jauh. Intinya di situ. Tapi kalau posisinya nanti candle warna hijau, maka yang menjadi sebuah pemantauan adalah wilayah order block ini, yaitu di kisaran 110.88 sampai dengan 111.12. Intinya di situ. Tapi secara keseluruhan menurut saya dari pergerakan indeks dolar saat ini kecenderungannya adalah kuat turun, dan ini mencari titik lower high ya, mencari titik lower high di mana ini ada lower low, lower high, dan kemudian akan mencari titik lower low berikutnya seperti itu. Oke, posisinya masih kecenderungannya kuat turun untuk indeks dolar. Sekarang kita lihat di time frame 1 jam. Nah, ini time frame 1 jam ya. Tadi sempat terjadi open gap down ya, Anda bisa lihat ya, ada open gap down sedikit ya, dan sudah ditutupi oleh pergerakan candle 1 jam ya, udah ditutupi. Ini terjadi open gap down dan dia nutup. Makanya saya membutuhkan suatu konfirmasi candle warna merah ya di time frame 4 jam yang sudah kita lihat tadi. Besar kemungkinan akan terjadi dorongan penurunan lebih berlanjut. Dan seperti apa kondisinya? Kalau menurut saya dengan posisi seperti ini akan menguji kuat penurunan hingga mendekati open monthly bulls di sini. Jadi skenario yang akan saya buatkan untuk indeks dolar adalah seperti ini. Ini akan terjadi penurunan minimal bergerak di bawah support minggu ini ya, breakout dan menuju ke area sini. Gambarannya seperti ini yang pertama. Dan yang kedua, waspadai posisinya bergerak menuju area order block ya, yang di sini. Nah, di sini. Dan dia akan melanjutkan penurunannya. Menurut saya kecenderungannya kuat turun untuk indeks dolar. Dan ini akan mempengaruhi beberapa market yang lain ya, terutama XAU-USD contohnya, ataupun per USD yang lain, baik itu Euro USD, GBP USD ataupun Aussie USD. Jadi ini gambaran saya untuk melihat daripada indeks dolar ya, karena data ekonomi Amerika pun kurang bagus untuk minggu-minggu ini. Dan sekarang saya akan membahas untuk news yang akan rilis nanti malam ya. Sekarang langsung aja kita lihat di economic calendar. Oke, ini economic calendar hari ini ya, tanggal 28 Oktober 2022, di mana ada high impact core PCE price index, di mana datanya sebelumnya adalah 0,6% ya, prediksi turun 0,5%, jadi ada penurunan 0,1%, menandakan jika mana aktualnya nanti sesuai dengan forecast atau di bawahnya, maka indeks dolar akan melemah. Ya, ini yang pertama, nanti rilis pukul 19.30. Terus kemudian itu tadi high impact ya. Terus kemudian ada core PCE price index, ini middle impact ya. Ini middle impact dari 4,9% naik menjadi 5,2% ya datanya. Jika mana ini sesuai dengan forecast, maka indeks dolar akan menguat. Ini juga rilis pukul 19.30. Kemudian ada lagi ini middle impact juga, employment cost index ya. Datanya kalau kita lihat data sebelumnya adalah 1,3%, diprediksi turun menjadi 1,2%. Maka kalau nantinya aktualnya sesuai dengan forecast 1,2%, maka data yang akan terjadi indeks dolar akan melemah. Dan posisinya ini juga rilis pukul 19.30. Dan kemudian ada lagi personal spending. Nih, personal spending ini sama ya, netral hasilnya
dari 0,4% menjadi 0,4% ya. Kalau nanti actualnya juga sama 0,4%, maka tidak ada pengaruhnya. Kemudian ada Michigan Consumer Sentiment. Ini kita lihat datanya sama juga ya, netral. Ini juga tidak ada pengaruhnya kalau nantinya ini middle impact juga ya. Kalau netral pun nanti tidak ada pengaruhnya di hasil daripada nanti pengaruh di indeks dolar, tidak ada. Dan kemudian ada lagi ini. Oke, jadi itu ya kecenderungannya sih kalau kita lihat beberapa data di sini memberikan informasi yang jelas pada dasarnya perbandingannya mendukung indeks dolar melemah ya dari datanya. Tapi apapun itu nanti kita lihat actualnya, kalau memang sesuai dengan pada forecast maka kecenderungan indeks dolar hari ini akan melemah. Dan ini sesuai dengan technical analysis yang sudah kita gambarkan ya, yang sudah kita analisa. Oke, sekarang kita balik lagi. Ya ini ya. Jadi sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan, di mana indeks dolar kecenderungannya melemah dan data ekonomi Amerika pun nanti malam rilisnya juga tidak mendukung daripada indeks dolar untuk menguat. Jadi kecenderungannya adalah turun. Oke, ini akan berpengaruh di mata uang yang lainnya ataupun di XAUUSD ya. Lebih tepatnya akan bergerak naik ya, sesuai dengan apa yang sudah kita gambarkan. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan mengenai analisa indeks dolar. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.